Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun, ini adalah satu pasal. An-niyatu qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi wa mahaluhal qalbu wa talaffuzu biha sunatun wa waqtuha inda ghusli awali juz'in minal wajhi wa tartibu ala yuqaddima udwan ala udwin. Faslun, al-ma'u qalilun wa kasirun. Al-qalilu ma dunal qulataini wal kasiru qulatani fa aktsara. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Wal ma'ul kasiru la yatanajjasu illa iza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Ini pasal musonib hendak menjelaskan tentang niat, kemudian tartib, dan air sedikit dan banyak. Dalam pasal yang pertama, musonib menjelaskan tentang niat. Apa itu yang namanya niat? Maka di sini dikatakan bahwa an-niyatu, yang namanya niat itu adalah qasdu syai'i, bermaksudnya kepada sesuatu, muqtaronan, serta dibarengi bi fi'lihi, dengan mengerjakan sesuatu tersebut. Nah, ini niat. Ada yang menurut syara dan ada yang menurut bahasa. Yang menurut syara adalah yang tadi kita katakan, bahwa bermaksudnya kepada sesuatu disertai dengan melakukan ataupun mengerjakan sesuatu tersebut. Contoh, ketika kita hendak melaksanakan sholat, niat melaksanakan sholat, maka ketika kita niat melaksanakan sholat, maka kita sedang melaksanakan sholat. Ataupun kita misalkan niat berwudu, maka ketika kita niat berwudu, maka kita sedang melaksanakan wudu tersebut. Dan ada yang menurut bahasa. Yang menurut bahasa itu, niat menurut bahasa adalah mutlakul qasdi, adalah mutlak bermaksud. Maksudnya di sini adalah sawaun koronal fi'la awla. Baikkah seseorang itu bermaksud kepada sesuatu sambil melaksanakan sesuatu tersebut, ataupun tidak melaksanakan sesuatu tersebut. Nah, ini yang disebut dengan niat, yang niat menurut bahasa. Kemudian wa mahaluhal qalbu, dan tempatnya niat itu adalah hati. Jadi ketika kita melaksanakan wudu, sedang melaksanakan wudu, ketika kita niat nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardolillahi ta'ala, nah dalam hati kita itu, maka kita harus mengucapkan, saya berniat wudu karena menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Wa talafuz biha sunatun, adapun mengucapkan biha dengan niat tersebut adalah sunatun. Contoh, misalkan mengucapkan nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardolillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Kenapa? Ini dikatakan bahwa liyu'alina lisana al-qalba. Jadi si lisan ini agar memberikan pertolongan kepada hati. Jadi refleks hati kita ketika kita mengucapkan nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardolillahi ta'ala, maka refleks dalam hati kita, saya berniat melaksanakan wudu karena menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala.
Jadi refleks dalam hati kita mengucapkan hal tersebut, niat dalam hati. Dan wa waktuha inda ghusli awali juz'in minal wajhi, dan waktunya niat itu ketika kita wudu adalah ketika kita membasuh awal juz daripada wajah kita. Jadi ketika air ini datang kepada wajah kita, maka di situ kita mengucapkan niat. Misalkan nawaitul wudu li rabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, maka diikutkan. Maka hati kita ikut, saya berniat wudu karena menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Itu niat. Kemudian yang kedua yang hendak dijelaskan oleh Kiai Musonib adalah watartibu. Yang namanya tartib itu, kata Kiai Musonib, adalah alla yuqaddima udwan ala udwin, adalah hendaknya seseorang itu tidak mendahulukan satu anggota ala udwin atas anggota yang lain. Semisalkan dalam wudu kita membasuh wajah dulu, baru tangan, kemudian tangan dulu, baru kepala, kemudian kepala dulu, baru kaki. Nah itu, ini yang dinamakan dengan yang namanya tartib. Kemudian di pasal yang kedua, Kiai Musonib hendak menjelaskan yang namanya air. Jadi air itu ada air yang sedikit dan ada air yang banyak, disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah ini. Adapun air yang sedikit itu adalah al-qalilu madunal qulataini. Air yang sedikit itu adalah air yang kurang daripada 2 kulah. Jadi air yang sedikit itu adalah air yang kurang daripada 2 kulah. Wal kasiru, dan adapun air yang banyak itu adalah kulatani, 2 kulah ataupun lebih daripada 2 kulah, Pak Aksaro. Nah, kemudian al-qalilu yatanajusu biwuqi najasati, dan adapun air yang sedikit, artinya air yang kurang daripada 2 kulah tadi, ini bisa menjadi najis ketika jatuhnya najis kepada si air tersebut. Jadi ada air yang mana air ini sedikit, kurang daripada 2 kulah, kemudian ada najis jatuh kepada si air tersebut. Nah, maka si air tersebut bisa menjadi najis. Wa ilam yatagoyar, walaupun si air tersebut tidak berubah. Misalkan tetap bening, tetap bersih si air tersebut. Ketika datangnya najis, ketika jatuh najis kepada air tersebut, airnya tetap bening, airnya tidak bau. Kemudian ketika kita cicip, airnya tidak pahit, tidak memberikan pengaruh si najis tersebut yang jatuh kepada si air tersebut. Maka walaupun demikian kejadiannya, maka si air ini tetap najis. Jadi air yang sedikit itu ketika jatuhnya najis kepada air yang sedikit itu yang kurang daripada 2 kulah tersebut, maka si air tersebut walaupun tidak berubah, tetap dia akan menjadi najis. Nah, sedangkan wal maul kasir, adapun air yang banyak, air yang 2 kulah ataupun lebih banyak daripada 2 kulah, ya 2 kulah itu minimal ukurannya itu adalah 60 cm persegi. Itu sudah menjadi air 2 kulah. Misalkan ada bak nih ukurannya 60 cm persegi, maka si air ini sudah termasuk 2 kulah. Nah, ketika ada air yang 2 kulah ataupun lebih daripada 2 kulah, itu tidak bisa terkena najis. Air itu tidak menjadi najis bila mana jatuh najis kepada air tersebut, ya. Kecuali ila idza tagoyara, bila mana si air tersebut itu berubah. Berubah apanya? Ta'muhu, rasanya. Aw launuhu, atau warnanya. Aurihuhu, atau baunya. Jadi ketika si air ketika kita dapati ada air yang 2 kulah ataupun lebih daripada 2 kulah, ya bila mana jatuh najis kepada si air tersebut, bila mana ia tidak berubah, maka air tersebut tetap suci. Tapi bila mana dia berubah, maka si air tersebut menjadi najis. Berubahnya itu ta'muhu, rasanya. Jadi air tersebut kelihatannya masih bening, masih bagus si air tersebut. Ketika kita cicip, terasa pahit misalkan.
Ya, misalkan datang jatuhnya tai bebek misalkan ataupun apa, tidak berubah, tapi ketika kita cicip misalkan kita cicip pahit, maka si air ini jadi najis. Aulaunuhu, atau warnanya, ya, atau warnanya rasanya tidak pahit tapi warnanya berubah, maka si air ini pun najis. Aurihuhu, ataupun misalkan si air itu tetap bening, tetap bersih si air tersebut, kemudian rasanya juga tidak terasa pahit, tidak berpengaruh datangnya si najis kepada si air tersebut, tapi rihuhu, tapi bau si air tersebut, maka si air tersebut tetap najis walaupun si air tersebut mencapai 2 kula ataupun lebih daripada 2 kula. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Adapun ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon maaf, tolong diluruskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.